rumah udah siap belum nih? Pasti sudah siap ya? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, kita akan berdoa. Sivia akan memimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami agar kami anak-anak-Mu bisa berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cik Vio, Kak Elsa mau tanya nih, Cik Vio udah ngerasain berkat Tuhan apa aja nih pagi ini? Wah, berkat Tuhan itu banyak sekali Kak Elsa. Dari pagi Cik Vio bisa bangun dan dengan badan yang sehat. Cik Vio juga bisa berangkat ke gereja. Lalu pada pagi hari ini Cik Vio bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik di rumah walaupun masih online. Wah, berkat Tuhan tuh saking banyaknya sampai gak bisa dihitung ya Cik ya? Iya, bener banget tuh Kak Elsa. Berkat Tuhan itu saking banyaknya, dan jadi kita sebagai anak-anaknya harus ngapain aja nih Kak Elsa? Kita harus bisa menjadi berkat buat sesama dan dimanapun itu Kak Cik Vio. Nah, benar sekali tuh. Yuk adik-adik yang di rumah, kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati, lalu dilanjut Aku Jadi Berkat. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian dengan semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan. Cik Vio, minggu lalu kita udah denger kisahnya Yusuf waktu di rumah Potifar. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kira-kira gimana ya Cik nasib Yusuf di penjara? Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Yusuf disertai dan diberkati oleh Tuhan. Wah, sepertinya menarik nih cerita hari ini Cik Vio. Iya Kak Elsa, dan adik-adik yang di rumah pasti udah gak sabar nih buat mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap firman-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak tadi sudah bersemangat di dalam memuji Tuhan. Dan saat ini anak-anak juga bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak masih ingat minggu yang lalu kita belajar mengenai seorang tokoh pemuda yang keren, yang hidupnya takut kepada Tuhan, yang dia setia kepada Tuhan. Siapa anak-anak masih ingat? Ya, betul, Yusuf. Yusuf ini adalah seorang pemuda yang sangat mengasihi Tuhan. Dia hidupnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan anak-anak masih ingat di cerita minggu lalu, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Yusuf bersalah, anak-anak? Tidak. Yusuf tidak melakukan kesalahan, tetapi dia harus dimasukkan di dalam penjara. Karena apa? Karena Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Dia takut kepada Tuhan, tetapi dia dimasukkan di dalam penjara. Nah, anak-anak, pagi ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal 40 dan pasal 41. Tante tidak akan membaca bersama dengan anak-anak ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca firman Tuhan bisa membaca sendiri nanti setelah ibadah online ini selesai. Tetapi bagi yang belum bisa membaca, boleh minta tolong papa atau mamanya membacakan buat anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tayangan video yang satu ini. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya,
Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat tayangan video yang kita simak bersama-sama. Kita melihat bagaimana Yusuf sehari-hari di dalam penjara. Tuhan memberkati dengan kasih setianya. Tuhan menyertai hari lepas hari ketika Yusuf ada di penjara. Tuhan memberkati Yusuf dengan sangat luar biasa. Nah, anak-anak, berkat-berkat apa saja yang sudah Yusuf terima? Yang pertama, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Wah, enak ya anak-anak. Anak-anak ketika menjadi anak kesayangan, seneng enggak anak-anak? Pasti anak-anak seneng. Dan ini, sekalipun Yusuf di dalam penjara, situasi tidak enak, tempatnya tidak nyaman, tetapi Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dan lebih dari itu anak-anak, yang kedua, selain Yusuf menjadi kesayangan, Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara. Wow, luar biasa. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Dia diberi tugas untuk mengatur segala hal yang ada di dalam penjara. Dan juga Yusuf diberi kepercayaan untuk memimpin para tahanan yang ada. Meskipun ada di dalam penjara, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Yusuf. Yusuf selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah apapun yang dibuat oleh Yusuf, dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang keempat adalah Yusuf diberi oleh Tuhan sebuah karunia. Karunia untuk apa anak-anak? Karunia untuk bisa mengartikan mimpi. Tidak semua orang bisa mengartikan mimpi, tetapi Yusuf diberi Tuhan berkat karunia untuk mengartikan mimpi. Tadi ketika anak-anak melihat di video, mimpinya siapa yang diartikan oleh Yusuf? Juru minuman dan juru roti diartikan oleh Yusuf, dan demikian juga yang terjadi karena hikmat dari Tuhan. Bahkan ketika Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya, Yusuf juga memberikan jawaban yang tepat. Itulah yang terjadi, yang ada di Mesir saat itu. Dan yang terakhir anak-anak, berkat Tuhan kepada Yusuf yang kelima adalah bahkan Raja Firaun, orang nomor 1 di Mesir, menjadi percaya kepada Yusuf. Dia memberikan seluruh urusan kenegaraan di Mesir. Dia disuruh mengatur segala hal di negara itu kepada Yusuf. Sungguh luar biasa berkat-berkat yang sudah diterima oleh Yusuf dari Tuhan.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf menerima berkat-berkat ini, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf membagikan berkat itu. Yusuf ketika menerima berkat dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ditunjukkan ketika Yusuf boleh mengatur, boleh mengurus selama 7 tahun di masa kelimpahan. Yusuf mengumpulkan, memimpin orang-orang Mesir untuk mengumpulkan banyak bahan makanan supaya 7 tahun mendatang ketika dilanda kelaparan mereka tidak kekurangan. Bahkan di luar orang-orang Mesir banyak sekali yang datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan ini ketika kelaparan sedang melanda. Yusuf menjadi berkat di tengah-tengah kelaparan melanda bangsa-bangsa. Nah, anak-anak yang ada di rumah yang dikasih Tuhan, sama seperti Yusuf yang sudah menerima berkat dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tante Endang yakin anak-anak semua juga pasti sudah menerima berkat dari Tuhan. Ketika anak-anak diberi kesehatan, itu adalah berkat dari Tuhan yang luar biasa. Anak-anak diberi kepandaian, anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa sekolah meskipun saat ini online. Itu semua adalah berkat dari Tuhan untuk anak-anak. Nah, apakah anak-anak mau juga seperti Yusuf yang menjadi berkat bagi banyak orang? Terus bagaimana Tante caranya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain? Caranya adalah mari mulai saat ini kita melalui ucapan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Melalui ucapan kita, mari kita memberkati teman kita yang lain. Stop untuk mengejek teman, stop untuk berbohong, stop untuk membuli teman kita yang lain. Ya, siap anak-anak? Yang kedua, melalui perbuatan anak-anak hari lepas hari. Apa yang dilakukan? Jangan suka marah-marah. Jangan suka mengambil barang milik orang lain. Itu tidak boleh. Dan banyak hal lagi. Perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan anak-anak harus berubah. Supaya anak-anak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, saat ini Tante akan mengajak anak-anak yang di rumah memperkatakan satu kalimat, aku diberkati untuk menjadi berkat. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Nah, mulai saat ini kita mau lakukan hal itu. Siap ya anak-anak? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini ibadah online sudah selesai. Kita akan mengucap syukur melalui doa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan. Kiranya tangan Tuhan yang menolong setiap mereka yang saat ini sedang sakit, dengan kuasa dan bilur-bilur Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkannya. Dan yang butuh penghiburan, Tuhan sendiri yang akan menolong dan menghibur. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka, dan berkati juga kesehatan mereka.
Berkati keluarga mereka, segala kebutuhan yang ada Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, Cik Vio dan Kak Elsa mengingatkan supaya adik-adik yang di rumah bisa mengumpulkan persembahan yang nantinya bisa adik-adik titipkan kepada orang tua ataupun guru sekolah minggu agar minggu depan kumpulkan di gereja. Selanjutnya, adik-adik bisa membuat celengan persembahan yang baru untuk persembahan bulan berikutnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah. Rajin cuci tangan, jangan menyentuh wajah, dan jangan lupa jaga jarak. Tuhan Yesus Yesus memberkati.